Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja bersama kami mengenai rancangan acak kelompok faktorial. Perkenalkan, nama saya Sejahtera Tabal Kamal Ken dan saya Yohanes Teo Kanyubu. Saya Ego Saputra. Saya Andra Sedibia. Saya Biato Kristianto. Saya Septian Apotamisu. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari RAKF. Rancangan acak kelompok faktorial digunakan saat kondisi lingkungan tidak homogen. Pengacakan secara acak dalam masing-masing kelompok untuk semua kombinasi perlakuan. Rancangan acak kelompok adalah kombinasi antar faktor perlakuan atau taraf dengan lebih atau sama dengan dua faktor. Pengaruh kelompok diasumsikan tidak berinteraksi dengan faktor. Berikut adalah model linear dari rancangan acak kelompok faktorial, yaitu YIJK sama dengan mu tambah alfa I ditambah beta J tambah alfa beta IJ tambah PK tambah sigma IJK, yang dimana YIJ adalah nilai pengamatan, mu adalah rataan umum, alfa I adalah pengaruh utama dari faktor A, beta J adalah pengaruh utama faktor B, alfa beta IJ adalah interaksi faktor A dan faktor B, PK adalah pengaruh kelompok ke K, dan sigma IJK adalah galat percobaan. Selanjutnya ada hipotesis RALF. Hipotesis pengaruh utama faktor A. H0 dibagi alfa 1 sama dengan titik-titik sama dengan alfa A sama dengan 0. Faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 I di mana alfa I bukan anggota dari 0. Pengaruh utama faktor B. H0 dibagi beta 1 sama dengan titik-titik sama dengan beta dikurang B sama dengan 0. Faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1 J di mana beta J bukan anggota dari 0. Pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B. H0 yaitu alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan titik-titik sama dengan beta alfa A dikurang B sama dengan 0. Interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada sepasang I, J, di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan H0 dibagi P1 sama dengan titik-titik sama dengan PR sama dengan 0. Blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K di mana P dikurang K tidak sama dengan 0. Perhitungan analisis ragam FK sama dengan Y kuadrat per ABR. JKP sama dengan sigma A, I sama dengan 1, sigma B, J sama dengan 1, Y kuadrat, IJK per R dikurang FK. JKA sama dengan sigma A, I sama dengan 1, Y kuadrat, I per BR dikurang FK. JKB sama dengan sigma B, J sama dengan 1, Y kuadrat dikali J per AR dikurang FK. JKK sama dengan sigma R K sama dengan 1, Y kuadrat dikali K per AB dikurang FK. JKT sama dengan sigma A, I sama dengan 1, sigma B, J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, Y kuadrat dikali IJK dikurang FK. JKAB sama dengan JKP dikurang JKA dikurang JKB, JKG sama dengan JKT dikurang JKP dikurang JKB. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 varietas padi.
P1, P2, dan P3. Dan 4 dosis pupuk fosfor P1, P2, P3, dan P4 terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Dengan demikian, banyaknya perlakuan yang dicobakan ada 3 kali 4, sama dengan 12 kombinasi perlakuan. Penelitian dilakukan di lahan miring, sehingga diperlukan teknik terasering dan dibagi menjadi 3 teras, atau sebagai blok atau kelompok. Banyaknya petak percobaan yang digunakan adalah 12 kali 3, sama dengan 36 unit percobaan. Untuk kombinasi perlakuan, yang pertama ada P1, 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 V1, P2, yang ketiga ada P1, P3, yang keempat P1, P4, yang kelima P2, P1, yang keenam P2, P2, yang ketujuh V2, P3, yang ke-8 P2, P4, yang ke-9 P3, P1, yang ke-10 P3, P2, yang 11 ada P3, P3, dan yang terakhir yang 12 ada P3, P4. Oke, di sini saya akan membacakan langkah-langkah pengacakan. Yang pertama, beri nomor setiap kombinasi perlakuan 1 sampai 12. 2, berikan nomor petakan lahan yang digunakan 1 sampai 36. 3, pilihlah bilangan acak 3 digit sebanyak 36 bilangan, kemudian petakan nomor perlakuan 1 sampai 12. Diulang 3 kali sampai ke 36 bilangan terpetakan. Peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. Yang keempat, petakanlah perlakuan-perlakuan pada bagian petakan lahan sesuai dengan peringkat bilangan acak. Oke, di sini ada tabel pengacakan. Tabel ini menyajikan hasil pengacakan kombinasi perlakuan yang terdiri dari 3 prioritas, 1 F2, F3, dan 4 perlakuan P1, P2, P3, P4, sehingga terdapat total 12 kombinasi perlakuan. Kombinasi tersebut kemudian didistribusikan secara acak ke dalam 3 teras, yang dalam konteks percobaan dapat dianggap sebagai ulangan atau blok. Setiap baris dalam tabel mewakili 1 unit percobaan, dan setiap teras 1, teras 2, dan teras 3 menunjukkan letak kombinasi perlakuan yang bersangkutan. Berikut merupakan data perhitungan dari perlakuan P1, P1, ulangan 1 dengan rata-rata 4,5, ulangan 2 4,7, yang ketiga 4,6. Pada P1, P2, ulangan 1 rata-ratanya 5,2, 5,0, dan 5,1. P1, P3, ulangan 1 5,8, ulangan 2 5,5, ulangan 3 5,7, P1, P4 dengan ulangan 6,0, ulangan 2-nya 6,2, ulangan 3-nya 6,1. Kemudian untuk P2, P1 dengan ulangan 1 rata-ratanya 5,5, ulangan 2 5,7, ulangan 3 5,6. Untuk P2, P3, P2, P2 ulangannya rata-rata 5,5, ulangan 2 5,7, ulangan 3 5,6. Untuk P2, P3 ulangannya itu 6,2, ulangan 2-nya 6,0, ulangan yang ketiga 6,1, P2, P4 ulangannya 6,5, 6,8, dan 6,6. Untuk ulangan yang P3, P1 dengan rata-rata 4,8, 5,0, dan 4,9. P2, P3, P2 5,3, 5,5, 5,4. P3, P3 ulangannya rata-ratanya di blok 1 ada 5,9, ulangan rata-rata blok 2-nya 6,0, ulangan yang ketiga 5,8. Untuk yang P3, P4 ulangannya 6,3, rata-rata blok 2 6,5, yang ketiganya 6,4. Total untuk rata-rata blok 1 yaitu 5,6, untuk blok 2-nya itu 7,1, untuk blok 3-nya 66,3, dan untuk total P1, P1 ada 12,8 dengan rata-rata 4,60, P1, P2 dengan total 15,3 dengan rata-rata 5,10, P1, P3 dengan total 17 dengan rata-rata 5,67, P1, P4 dengan total 18,3 dengan rata-rata 6,10. Untuk P2, P1 totalnya ada 15,3 dengan rata-rata 5,10,
Untuk P2P2 ada 16,8 dengan rata-rata 5,60. Untuk P2P3 totalnya 18,3 dengan rata-rata 6,10. P2P4 dengan total 19,9 dengan rata-rata 6,63. Untuk P3P1 totalnya 14,7 dengan rata-rata 4,90. Untuk P3P2 totalnya 16,2 rata-rata 5,10. Untuk P3P3 totalnya 17,7 dengan rata-rata 5,90. Untuk P3P4 totalnya ada 19,2 dengan rata-rata 6,40. Dengan total kesulitan rata-rata yaitu 198 dengan total rata-rata yaitu 5,96. Ya. Untuk berikut ada dari tabel 2 arah dengan perlakuan P1 ada 4,6, P2P1 5,1, P3P1 5,67, P4P1 6,1 dengan total 21,47 dengan rata-rata 5,37. Berikutnya untuk perlakuan P2, P2P1 ada 5,1, P2P2 5,6, P2P3 6,1, P2P4 6,63 dengan total 23,43 dengan rata-rata 5,86. Kemudian perlakuan P3, P1 yaitu 4,9, P3P2 5,4, P3P3 5,9, P3P4 6,4 dengan total 22,60 rata-rata 5,65. Total untuk P1 yaitu 14,6 dengan rata-rata dosis 4,87. Untuk P2 totalnya 16,1 dengan rata-rata dosis 5,37. Untuk P3 totalnya 17,67, rata-rata dosisnya 5,89. Dan P4 totalnya 19,13 dengan rata-rata dosis 6,38. Untuk perhitungannya, untuk mendapatkan faktor terisi yaitu dengan rumus total seluruh data kuadrat dibagi N, di mana dapat kita lihat seperti ini. Dan JK total yaitu sigma setiap data kuadrat pangkat 2 dikurang faktor terisi dari 5 sampai data setiap data dijumlahkan, setelah itu dikurangkan dengan faktor terisi. Kemudian ada JK blok yaitu sigma total per blok kuadrat dibagi 12 dikurang faktor terisi. Dan JK varietas atau JK varietas yaitu sigma total per varietas pangkat 2 per 12 dikurang faktor terisi. Dan JK pupuk atau JK yang B yaitu sigma total varietas kuadrat dibagi 9 dikurang faktor koreksi. Dan JK interaksi yaitu total per kombinasi yaitu kombinasi antar varietas dan jenis pupuk kuadrat dibagi 3 dikurang faktor koreksi JK P varietas atau JKA dikurang JKP pupuk atau JKB. Setelah itu maka didapati hasilnya 0,62. Dan JK galat itu maka rumusnya adalah JK total seperti yang sini saya tulis, JK total dikurang JK blok dikurang JK varietas dikurang JK pupuk dikurang JK interaksi, maka didapatilah 3,41. Perhitungan yang kedua itu KT atau kuadrat tengahnya. Kuadrat tengah blok yaitu JK blok dibagi DB blok, maka didapat hasil seperti ini. KTV atau varietas yaitu JK varietas dibagi DB varietas, maka didapatilah seperti ini. Untuk KT pupuk yaitu JK pupuk dibagi DB pupuk, maka didapati hasil seperti ini. KT P kali V atau interaksi adalah JK interaksi A kali B dibagi DB A kali B, maka didapati hasilnya seperti ini.
KT galat adalah jika galat dibagi DB galat, maka dapat hasil seperti ini. Untuk mendapatkan nilai dari F hitung, maka rumusnya adalah F hitung dibagi KT dibagi KT galat, maka dapat hasil seperti ini. Baik untuk varietas maupun pupuk ataupun interaksi. Untuk F tabelnya adalah menggunakan alfa 0,05. F tabel blok adalah 2,2, maka sama didapatilah 3,34. F tabel varietas maka didapatilah 3,44. F tabel maka didapatilah 3,05 dan F tabel interaksi 2,55. Nah, maka setiap data yang sudah kita dapati dari tadi, kita masukkan dalam bentuk tabel yaitu unstring diagram atau ANOVA. Dapat kita lihat sumber variasinya ada pertama blok atau terasnya, yang kedua ada jenis varietas atau A, yang kedua ada pupuk atau B, setelah itu ada interaksi antara varietas dan pupuk, dan di sini ada galat dan total. Setelahnya itu ada DB, derajat bebas. Seperti diketahui, N dikurang 1 untuk mendapatkan hasilnya, di mana bloknya terdapat 3 dikurang 1, maka didapatilah DB-nya 2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada kolom JK jumlah kuadrat. Berarti perhitungan yang tadi saya sampaikan, maka didapatilah hasil seperti ini. Setelah JK kuadrat ada KT tengah atau kuadrat tengah. Ya, seperti yang saya jelaskan juga tadi tentang perhitungannya, maka didapati ini. Dan begitu juga untuk F tabel dan M hitung. Maka dapat kita lihat dari sini, keputusan bisa ngambil F hitung dan F tabel, karena F tabel lebih besar daripada F hitung, maka tidak signifikan. Sedangkan pada varietas F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka signifikan atau terima H1 tolak H0. Untuk pupuk dapat kita lihat F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel, maka berpengaruh atau signifikan. Maka untuk hipotesisnya adalah H1 terima H1 tolak H0. Untuk interaksi tidak signifikan karena F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Maka gagal tolak H0, tolak H1. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.